Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, dan juga qadarullah kita pada kesempatan pada maghrib ini dipertemukan di Masjid Al-Amin untuk melanjutkan kajian kita, hancak kita, yaitu tafsir Al-Quran. Insya Allah akan kita bacakan ayat 215. Senang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka maza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير. قل قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة أكبر من القتل. والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أولئك يرجون رحمة الله. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
Alhamdulillah kita semua telah membacakan ayatnya. Ya Allah, terimalah bacaan barusan dan jadikan sebagai wasilah Allah melimpahkan rahmat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya marilah kita ketahui di balik ayat yang kita bacakan tadi. Pertama ayat 215 yang berbunyi yas'alunaka madza yunfiqun. Dan mereka bertanya kepada engkau, maksudnya kepada Nabi Muhammad, madza yunfiqun, apa yang mereka nafkahkan. Qul, katakanlah ma anfaqtum, apa saja harta yang kamu nafkahkan. Apa saja harta yang kamu nafkahkan min khairin, dari yang baik-baik, walidain, maka teruntuk kedua orang tua, wal akrobin dan karobat, wal yatama dan kaum yatim, wal masakin untuk kaum miskin, wabni sabil dan ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa saja yang kamu kerjakan atau kebaikan-kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah itu sangat mengetahui. Ayat 215 ini para bapak tentang nafkahnya. Jadi yang dimaksud nafkah di sini nafkah yang sunat atau nafkah apa saja gitu. Jadi para sahabat bertanya, infak atau sedekah gitu ya, itu bentuknya apa dan kepada siapa harus diberikan. Itu pertanyaan para sahabat kepada Nabi. Jawab Allah, kul, katakanlah Muhammad olehmu kepada umat yang bertanya itu, ma anfaqtu min khairin, apa saja bentuknya yang diinfakkan. Di kalimatnya min khairin, apa saja yang dinafkahkan, maksudnya khairin ini tidak terkecuali mau bentuk uang, harta, makanan, apa saja, baju yang baik-baik, yang layak, yang pantas. Pertama kali harus kita mendahulukan itu kepada kedua orang tua kalau masih ada. Jadi lamun barang bereteh ulang ngelakeun batur, tinggalin ngelak kolot sorangan gitu. Orang tua dulu dahulukan. Kalau kita punya rezeki apapun, ingetan teh ulah pasasaha heula ka kolot heula. Hayang meres si apa, si emak, si abah. Itu yang pertama, sebaiknya kepada orang tua dulu. Kemudian baru kita menginjak kepada akrobin. Kerabat-kerabat itu adiknya ayah, atau kakaknya ayah, atau orang-orang dekat gitu lainnya, saudara, paman, adik dan sebagainya. Baru itu urutan yang kedua itu pada kerabat. Yang ketiga baru kita melirik kepada para anak yatim atau anak-anak yatim, baru dilirik. Kemudian yang keempat Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang-orang yang sedang dalam perjalanan, musafir gitulah. Ketika mereka membutuh bantuan, dan sebaiknya kita memberikan bantuan kepada para musafir itu. Pada intinya, wa ma taf'aluna min khairin fa innahu bihi alim. Apapun bentuk amal kebaikan itu Allah tahu apa yang dikerjakan. Ya, jadi segitu intinya. Jadi pertama mereka bertanya apa saja bentuk nafkah, infak, sedekah, dan kepada siapa. Maka dijawab lalu urutannya satu kepada kedua orang tua, kepada kerabat kita, keluarga dekat, kemudian kepada anak-anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, itu urutannya. Beda dengan zakat. Kalau zakat makan lil fuqara wal masakina wal mu'amalafatu qulubuhum mariqab, benernya di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 teh. Itu mah zakat. Yang infak apa saja bentuknya.
rek mere dahareun, mere baju, mere hadiah, kade gitu. Jangan sampai terjadi ari kabatur dibagi, tak kolot henteu, kumaha mun nyahoeun kolot urang gitu. Kita nyeri hati. Jika alkomah itu kan kasusnya gitu, sampai sakit hati oleh anak teh karena setiap kali punya apa-apa teh cek paribasana teu nawaran-nawaran acan ka kolot teh. Nyeri hati atau kolot teh. Nah, itu ngejaga seperti itu. Ayat selanjutnya 216, kutiba alaikumul qital. Telah diwajibkan atas kamu qital. Qital itu berperang. Zaman Rasulullah kan lamun terus aya SK, surat keputusan dari Rasul, di Allah harus berperang. Perang. Telah diwajibkan atas kalian perang. Wa huwa kurhul lakum. Dan perang itu kurhun, sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai lakum olehmu. Seperti yang telah dijelaskan di Al-Baqarah awal-awal bahwa umat Islam itu tidak suka berperang. Diusahakan jangan sampai ada peperangan, boro-boro perang atau pas agen entong kan gitu. Bertengkarnya juga tidak boleh, berselisih juga tidak boleh, apalagi berperang. Itu melibatkan tentang kematian, tentang pembunuhan kan, kerusakan juga. Ayeuna Iran diserang ku Israel dan ku Amerika, kan ketinggal itu orang mafsadatnya. Jadi sesuatu yang kurhun, tidak disukai perang itu. Tapi kalau pada satu saat kita diharuskan perang, lamun teu perang orang beak gitu. Jika Iran mun teu ngalawan kan habis, misalnya cicing gitu. Ya udah dilawan daripada habis diserang oleh Amerika dan Israel kan itu. Jadi wajib kita membela diri. Jangankan sebuah negara kan, sebuah agama, pribadi saja kalau diserang kita wajibkan kita melawannya, tidak boleh begitu saja menyerah. Jadi meskipun peperangan itu tidak disukai oleh gharizah, oleh naluri manusia yang baik, orang-orang yang beriman tidak suka. Tapi Allah mengingatkan, wa asa an takrahu, bisa jadi yang kamu tidak kalian sukai itu syai'an sesuatu, bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai itu wa huwa lakum, padahal endingnya, ujungnya bakal mendatangkan kebaikan. Seperti perang itu, meskipun tidak disukai, tapi kalau memang demi kemaslahatan ujungnya, apalagi itu menyangkut masalah perintah dari Allah, perintah dari Allah itu kan tidak boleh dipilih-pilih. Gitu nu genah, perintah teh nu teu genah, nu berat, nu teu sami'na wa ata'na. Jadi bisa jadi atau banyak hal-hal perintah Allah yang tidak disukai, yang dibenci oleh kita, bahkan itu adalah baik ujungnya. Contohnya bulan Zulhijjah ini itu kan ayat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Pikiran mana, logika mana yang menganggap baik orang tua membunuh anaknya sendiri? Kan mencek hawa nafsu menyebabkan perintah Allah teh nyeleneh gitu. Masa seorang ayah menyuruh menyembelih anaknya? Tapi Allah itu tidak memerintahkan seorang kecuali disesuaikan dengan kemampuan seorang itu. Allah tahu bahwa perintah ini meskipun kurhun, ya, sesuatu yang tidak disukai oleh naluri manusia, tapi Allah tahu kemampuan Ibrahim, maka perintahnya itu untuk menyembelih anaknya. Kan kurhun. Tapi ternyata kita tahu kisahnya kan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam wa idza aslamat talaha bil jabin, ketika Nabi Ibrahim sudah menalgemkeun goloknya ke lehernya, tiba-tiba kan ada perintah. Cukup Ibrahim, tidak usah dilanjutkan, ganti dengan kebebasan besar. Kan sukses tah ujian yang segitu beratnya teh, sehingga Nabi Ibrahim termasuk Khalilullah itu, karena ketaatannya yang luar biasa. Dan kalimat ini atau ayat ini umumnya apapun yang kita tidak disukai, kalau itu yakin bahwa itu adalah perintah Allah, pasti endingnya, ujungnya baik. Mangga yang ada mal contoh masing-masing kira-kira nanaon. Beda deh jeung urang abring-abringan Persib itu tadi perintah itu mengubah kan hukumna teu aya pahalana naon demi kepuasan hate itu mah. Abring-abringan alit-alitan
Hal itu kadieu teh gaya perintah Allah, itu mah kepuasan hati semata-mata. Jadi sesuatu anu bersifat mubah mah kepuasan hati mah dilaksanakeun wae nya, rek hujanan rek naon-naon oge, itulah kepuasan hati. Justru kita beragama itu harus merasa puas, harus merasa senang beragama, kan? Jangan dijadikan agama itu sebagai beban, jangan. Jadi apalagi agama Islam itu agama yang sempurna, dan agama Islam itu agama yang tidak memberatkan. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, tidak berat. Wa man yusaddidud din illa ghalabahu, siapa yang memberat-beratkan agama dia akan kalah. Gitu. Maksudnya jangan sampai memberat-beratkan diri dalam beragama. Wasaddidu, kan gitu. Wa qaribu wa absiru, dekatkanlah dirimu kepada agama itu. Wasaddidu, samnana mengana teh sadidu teh sesuaikanlah, cocokkanlah diri kamu dengan agama. Wa qaribu, dekatkanlah jiwa orang teh kana agama sing nempel. Wa absiru, dan bergembiralah kalian. Gitu di hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa absiru, dan bergembiralah kalian dengan agama itu. Meskipun seperti kesannya teh beban, tapi jangan dijadikan sebuah beban. Jadikan sebuah absiru. Nah, jadi agama mah seperti itu. Tapi wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi sesuatu yang kalian cintai itu, kalian sukai itu, kalian jadikan sebuah hobi itu, wa huwa syarrul lakum, padahal sebenarnya dia itu buruk bagimu. Nah, itu di luar konteks agama, kan? Di luar konteks agama. Kalau kamu mengikuti sesuatu yang kamu sukai, jadikan sebuah kesenangan kamu, bisa jadi kesenangan itu ujung-ujungnya bisa mendatangkan keburukan bagi dirimu. Naon Pak kira-kira nanya? Anu gitu. Judi benernya. Judi atau naon anu, ya anu tadi teh kepuasan hati. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya akan menyengsarakan kamu, buruk bagi dirimu. Narkoba, menarikan kolor bapak. Terus judi segala macam, hobi-hobi teh lalobana mah kan seseueurna hobi-hobi teh ujung-ujungnya teh tidak baik, buruk bagimu. Seulah contohnya memanggawe tentang agama, perumpamaan. Kira-kira apa yang kita sukai sebenarnya bisa jadi itu adalah buruk bagimu, meskipun tidak semuanya. Tidak semua yang kita sukai itu akan buruk akibatnya. Dan yang tadi juga tidak semuanya yang kalian benci itu baik ujungnya. Jadi tergantung namanya lah, tergantung motivasinya naon gitu. Agama kan motivasinya jelas, wallahu ya'lamu, Allah itu maha tahu, wa antum la ta'lamun, kamu mah tidak akan tahu hikmah di balik segala perintah Allah yang kalian anggap itu tidak disukai, yang anggap kamu sukai, itu kamu tidak tahu hikmahnya, tapi Allah tahu dan kamu tidak tahu. Karena kita tidak tahu, karena aturan agama itu di atas logika manusia, kan ya gitu, di atas logika. Allah kan mau tahu, jadi agamamu oleh segala sesuatu teh kudu dilogikakeun wae, bisa dikatakan. Makanya tadi kan wala yusaddidudin, tidak bisa memaksa seseorang ke dalam agama illa maghlabu, kecuali bakal dikalahkan. Artinya apa? Jangan sesuatu teh harus masuk akal wae. Karena masalah keimanan mah kan termasuk akal, aya azab kubur segala macam kan. Aya pertanyaan di mana ditinggalkan di kuburan 7 langkah, kemudian mayatnya itu akan dibangunkan dan ditanya oleh Munkar Nakir. Kan sulit dibuktikan secara nyata. Hanya harus iman saja. Allah itu tahu dan kita tidak tahu. Ayat 217 ya panjang. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Nah, mereka itu bertanya kepada Muhammad tentang Syahrul Haram, bulan yang diharamkan, qitalin fihi, untuk berperang di dalamnya. Jadi ayat bulan-bulan di bulan itu dilarang atau diharamkan berperang. Nah, saya emut pas sasi naon wae. Bulan apa saja? Yang pertama
Dzulqa'dah heula, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sareng Rajab. Tak opat sasi teh haram, tidak boleh berperang di dalam. Kenapa? Karena bulan Dzulqa'dah itu bulan persiapan untuk ibadah haji. Jadi bulan Dzulqa'dah ini kan mempersiapkan diri untuk ibadah haji, bukan saja mempersiapkan diri tentang finansial, tapi juga mempersiapkan diri untuk membersihkan jiwa di bulan Dzulqa'dah itu kan, dengan berbagai ibadah-ibadah, saum-saum tertentu, zikir. Itu di bulan Dzulqa'dah, makanya diharamkan untuk berperang di bulan Dzulqa'dah itu. Kemudian bulan Dzulhijjah diharamkan untuk berperang, apalagi bulan Dzulhijjah ada Idul Adha, ada riwayat Nabi Ibrahim, kemudian ada kurban di dalamnya. Jadi bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah itu bulan yang disucikan oleh Allah. Terpantas dipakai perang di jeroana, sebab dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan ruhaniah, ritual ibadah di dalamnya. Itu bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram, kenapa dimasukkan bulan haram untuk berperang? Karena Muharram itu termasuk bulan yang di dalamnya ada hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, itu bulan Muharram. Makanya disucikan bulan itu. Kemudian bulan Rajab ada Isra Mi'raj, Rajaban Lea. Jadi 4 bulan itu dilarang berperang. Kul, katakanlah, qitalun fihi kabir. Perang di bulan itu adalah dosa besar. Berperang di bulan itu dosa besar. Dan itu sudah diketahui oleh orang-orang kafir juga, bahwa orang Islam itu menang perang di bulan haram itu. 4 bulan yang haram itu. Mereka sudah tahu karena sudah viral gitu penduduk Quraisy itu. Tapi ayat selanjutnya, wasaddun an sabilillah, menghalang-halangi orang dari jalan Allah, itu wa kufrun bihi wal masjidil haram, yaitu orang-orang kafir menghalang-halangi ke Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduk Mekah, minhu, dari Mekah, akbaru indallah, lebih gede di sisi Allah. Tadi kan disebutkan Pak, berperang di bulan haram itu akbar, dosanya gede gitu. Tapi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, bahkan mengusir penduduk atau orang-orang muslim yang ada di Mekah, itu lebih gede dosanya. Surah Allah teh. Bahkan wal fitnatu, dan fitnah itu akbaru, lebih gede dosanya, minal qatli, daripada pembunuhan. Lebih gede daripada pembunuhan. Wala yazalu, tidak berhenti, yuqatilunakum, mereka orang kafir itu memerangi kita orang Islam, kan? Jadi orang Islam itu memerangi orang kafir terurun-urun memerangi kita. Hatta yaruddukum amdinikum, ini stata'u, dengan harapan supaya orang-orang Islam di sekeliling Mekah itu balik deui kana agama maranehna. Yang tukang tahu wayangnya suka dianya fatuk. Jadi ya rudu, harapan orang-orang kafir Quraisy itu supaya orang Islam itu balik deui Pak, supaya murtad karena agama jahiliyah itu. Jadi iri, dengki, gitu. Jadi dengki, motivasi memerangi umat Islam teh dengki. Aya anu alokna asup Islam, anakna asup Islam, mangna asup Islam, terido urang mah. Loba nu diarsupkeun Islam ku Muhammad cenah. Nya diperangi. Gitu. Itu leuwih gede dosana. Ini stata'u, lamun mah maranehna aya kemampuan, ngan teu mampu. Dan geus asup Islam atuh kuat akidahna apa moal mudah dimurtadkeun. Wa ma yartadid, dan barang siapa yang murtad
minkum di antara kalian nyatakan muslimin, ya ancaman Allah ke kaum muslimin, singsan murtad. Jadi memerangi ini berbagai cara, Pak. Mula-mula diolok. Teruslah keluar cenah Islam cenah. Beri kurang cenah duit. Dikawinkeun jeung anak urang macam-macam gitu pendekatan. Sampai ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman pembunuhan sampai memerangi. Ang dinihi dari agamanya, murtad dari agamanya, wa huwa kafirun, mak dia menjadi kafir lagi. Faulaika, maka mereka itu habitat amaluhum, akan hapus semua amal-amalnya. Jadi gitu Pak, kalau ada orang Islam murtad, sebelum murtad itu kan manehna beribadah haji, umroh, sedekah, segala macam banyak, salatna itu habitat, artinya hapus sadayana, dihapus amal-amalnya, a'maluhum, seluruh amal-amalnya, di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabunar, dan mereka itu menjadi ashabunar, ahli neraka, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Jadi asbabun nuzul nanti kieu Pak, waktu hari teh Rasulullah memerintahkan 7 sahabat untuk pergi ke sebuah kota gitulah, untuk berperang, tapi di sanes di bulan haram. Jadi sebelum Rajab asal nama. Pas waktu maghrib, di antara sahabatnya ada yang membunuh orang kafir. Pas masuk ke tanggal Rajab, marehanna nanti dijadikan senjata. Tuh cenah orang Islam ngalanggar aturan sorangan. Katanya tidak boleh berperang cenah di bulan haram teh. Tapi udah masuk Rajab membunuh saudara kita. Gitu. Oh jadi fitnah itu. Timbul fitnah teh mate dia aya wal fitnah tu akbaru minal qatli, membuat fitnah-fitnah orang-orang kafir untuk memojokkan kaum muslimin. Maka turun ayat ini. Dijawab oleh Allah, kalau mereka beranggapan dosa besar membunuh di bulan haram, dijelaskan ke Allah, karena yang dibunuh itu orang yang suka menghalang-halangi Rasulullah SAW beserta para sahabat ketika mau pergi ke Mekah, dihalang-halangi. Kemudian mengusir orang Islam, kalau luar sana, anu deket Mekah, sana orang Islam, keluar, usir. Di naon namanya teh, didolimi lah, diintimidasi oleh orang-orang kafir. Itu lebih gede dosanya daripada orang Islam membunuh kamu. Itu sana mah. Dan ancaman orang Islam yang menurut karena takut mungkin dengan ancaman dan intimidasi, udah keluar dari tina Islam. Barang siapa yang seperti itu, kata Allah, habitat faulaika habitat amaluhum, bakal hapus semua amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka akan menjadi ahli neraka, kekal di dalamnya. Itu asbabun nuzul nanti. Terus ayat 218, innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, waladzina hajaru, dan mereka itu yang berhijrah, di antara hijrah teh kaum muhajirin di Mekah ke Madinah, disambut ke orang-orang Madinah disebut kaum Ansor. Wajahadu, dan berjihad fisabilillah di jalan Allah. Jadi jihad para sahabat kaum muslimin disebut mujahidin, semangat jihadnya apa? Nunamina maut teh hoyong gitu. Maut di jalan Allah teh hoyong. Hoyong tuh bapak-bapak maut di jalan Allah. Terkadang kairan mantuan perang terkadang lah. Maut di jalan Allah tiasa ya Allah, maut ke Nabi ke ibadah gitu, ke salat, tapi mereka kerja di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu sangat mengharapkan rahmat Allah. Jadi orang yang hijrah atas daya kan, tapi hijrah di kaya nama berpindah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik. Jadi setiap hari teh orang teh kan kena hijrah, teh kena nama. Hari ini kita melakukan kebaikan, besok itu harus lebih baik, besoknya harus lebih baik gitu. Barang siapa yang hari ini dengan hari besok sama, atau hari ini dengan kemarin sama, itu termasuk orang yang rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, orang yang binasa, kan gitu. Yang baik itu yang hari ini lebih baik dari kemarin. Itu hijrah kan ya kan, orang hijrah.
Dari kebodohan kepada kepintaran, dari tidak tahu menjadi tahu, hijrah kene hakikat nama. Dan jihad bukan selalu berperang mengangkat senjata. Melakukan perbuatan yang baik, yang berat kita lakukan, insya Allah itu termasuk jihad, termasuk ibadah haji, umroh kan, itu berat, modalnya gede, yang cabang sana. Wallahu ghafurur rahim. Allah akan memberikan rahmat dan akan memberikan ampunan kepada kalian. Kan alhamdulillahnya, namun orang diberi ampunan ku Allah Subhanahu wa taala teh. Nah gitu rupanya para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ayat 218 regularnya kita skip dulu aja sampai di sini. Insya Allah kita dilanjutkan Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dan panjang umur, dan kita pungkas pertemuan ini dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.